Bang, ini terkait polemik Niki video call ikut nimbrung jualan dengan Dokter Oki. Abang sebagai praktisi hukum gimana menilainya? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Sandra, saya lawyer advokat dan pemilik Fatur Travel Indonesia, Biro Umroh dan Haji terpercaya untuk keluarga Anda. Aturan warga binaan atau tahanan titipan di sebuah rutan ataupun di lapas itu jelas. Tidak boleh menggunakan, tidak boleh membawa, memakai yang kita sebut gadget atau alat komunikasi, karena sudah ada dasar hukumnya, baik undang-undang pemasyarakatan ataupun Permenkumham. Dulu Permenkumham, sekarang mereka kementerian yang terpisah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, dari sana aturan tersebut belum dibatalkan, aturan tersebut belum diamandemen. Artinya apa? Bahwa warga binaan atau tahanan titipan yang masih ada sidang, berarti kan tahanan titipan nih yang statusnya masih terdakwa, belum terpidana. Kalau sudah jadi terpidana berarti putusan hukum yang inkrah, yang sudah final and binding. Itu tetap tidak boleh membawa, tidak boleh menggunakan yang namanya alat komunikasi dari luar. Dan lapas, rutan biasa menyediakan sebuah tempat untuk komunikasi dengan keluarga, karena ada keluarga yang tidak bisa datang ke rutan atau lapas. Biasa Senin sama Kamis itu hari kunjungan dari keluarga. Nah, mereka yang tidak bisa datang itu akhirnya bisa komunikasi, tapi di telepon, bukan menelpon. Kalau nelpon nggak bisa. Jadi tahanan yang kita sebut tahanan jaksa ataupun warga binaan yang sudah inkrah tadi itu menelpon. Fasilitasnya namanya wartel. Wartel singkatan adalah warung telekomunikasi atau warung telepon. Wartel pada umumnya adalah wartel-wartel yang konvensional. Jadi pihak warga binaan atau tahanan titipan tadi nelponlah kepada keluarga. Di situ pasti akan ditanya sama petugas registrasi, petugas lapas atau rutan. Mau menghubungi siapa? Nggak bisa menghubungi yang tidak ada hubungan dengan keluarga atau dianggap keluarga. Setelah di-approve sama yang namanya petugas lapas atau rutan tersebut, baru setelah itu mereka berkomunikasi. Artinya melepas kangen. Jadi goalnya wartel itu adalah melepas kangen, karena keluarga yang mestinya datang di hari kunjungan Senin dan Kamis itu tidak bisa datang. Akhirnya ditelepon sama warga binaan. Itu sejatinya wartel yang ada di rutan dan ada di lapas di seluruh Indonesia. Bang, tapi terkait itu ada polemik, Bang. Dirjen Lapas bilang itu Niki sudah sesuai SOP, tidak melanggar aturan. Tapi dari Menteri Mipas akan memberikan teguran dan sanksi. Ini ada perbedaan pendapat. Abang sebagai praktisi hukum gimana menilainya? Lembaga yang tertinggi yang memiliki tupoksi dan memiliki dasar hukum di area yang kita sebut lapas, rutan, dan imigrasi itu adalah kementerian. Namanya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Artinya mereka posisinya lebih tinggi dibanding karutan ataupun kalapas. Karena karutan kalapas itu reporting lainnya direct to kementerian. Artinya yang disampaikan menteri kok bisa berbeda pendapat. Nah, itu berarti hanya mereka yang tahu kenapa bisa berbeda pendapat. Namun sejatinya karutan kalapas harusnya nurut terhadap perintah dari kementerian, karena dia bosnya kementerian ini. Menteri ini bosnya, termasuk Wamen juga bosnya. Jadi sejatinya apa yang disampaikan menteri mestinya diamini. Namun kalau polemik ini atau pendapat ini berbeda, menteri ngomong A, kalapas atau karutan ngomong B, silakan dibetulkan lagi tata cara organisasi, tata laksana organisasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena apa? Jelas ada payung hukum, tidak boleh membawa HP itu atau menggunakan HP atau apapun. Namun mereka lah yang tahu
apakah menggunakan HP atau wartel atau apa, mereka yang tahu. Karena fasilitas lapas itu pasti diketahui, lapas seluruh Indonesia ya, atau rutan seluruh Indonesia, pasti diketahui oleh kementerian. Karena kementerian itulah yang membidangi lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Kalapas dan Karutan harusnya respect, harusnya betul-betul hormat gitu loh kepada menterinya. Tapi kalau ada beda pendapat, ya kita sebagai praktisi hukum nggak ngerti kenapa bisa ada perbedaan pendapat. Kenapa nggak ngomong internal mereka dulu, bikin rapat internal lah gitu loh, supaya pada saat public speaking di media itu satu suara. Tinggal setelah itu dibenahi, karena tidak ada yang sempurna dalam sebuah organisasi. Organisasi tata laksana itu nggak ada yang sempurna. Makanya harus disempurnakan. Namanya continuous improvement. Setiap kementerian ataupun swasta juga sama, harus continuous improvement gitu. Kalau menurut saya ini pembelajaran ke menteri-menteri lainnya, supaya satu suara dalam semua kasus apapun. Apalagi ini kasus masalah hukum, harusnya satu suara. Jangan sampai membuat pendapat netizen terbelah. Ada apa di dalam rutan dan lapas di seluruh Indonesia? Bang, bicara pendapat netizen, inilah yang buat ada pro kontra. Dan juga dari mantan sahabatnya sendiri, Niki, itu Kak Fitri bilang, kalau begitu enak ya Niki sebagai seorang public figure dapat privilege sendiri ibaratnya. Kalau gitu warga binaan boleh juga dong ibaratnya jualan juga untuk menghidupi warganya dan anak-anaknya, diberikan fasilitas seperti itu gitu Bang. Menurut Abang gimana? Akhirnya kan semua netizen terbelah nih. Nah, tinggal harusnya humas atau public speaking yang memiliki tugas di rutan dan lapas rapat intensif lah dengan kementerian. Jadi pada saat ada sebuah kasus itu satu suara. Nah di sini kan mulai nih netizen terbelah. Kok ada privilege-nya? Kok ada sesuatu yang berbeda untuk tahanan tertentu gitu loh. Tahanan yang kita sebut mungkin tahanan yang viral misalnya. Berarti nggak fairness dong gitu. Nah dari situ itu masukan tuh kepada kementerian. Masukan yang sangat berharga. Kuatkan komunikasi internal kalian supaya padu dalam pada saat memberikan keterangan kepada masyarakat. Apalagi sekarang zaman sosmed, semuanya bisa menganalisis dari semua perspektif. Jadi jangan biarkan lagi netizen terbelah. SOP harus dijabarkan terus-menerus kepada masyarakat bahwa SOP di rutan begini, SOP di lapas begini, yang boleh adalah begini, nggak boleh begini, dan lain-lain, termasuk makanan, bukan hanya HP, ini makanan dan lain-lain, kunjungan, kalau memang ada Senin sama Kamis, tidak boleh hari lain. Nah itu harus sama seluruh Indonesia, rutan dan lapas seluruh Indonesia punya SOP yang seragam.